Larangan Mbah Kromo. Angin sore menyapu daun pinus di sekitar basecamp Cemoro Sewu ketika Arya mengatur tripod kamera. Ia menatap ke arah jalur pendakian Gunung Lawu yang mulai diselimuti kabut pekat. Dalam beberapa tahun terakhir, kanal YouTube miliknya yang membahas misteri dan penelusuran gaib mulai dikenal. Kali ini, ia ingin menyelidiki salah satu urban legend paling tersohor dari Lawu, suara gaib yang konon memanggil dengan nama Sabdo Palon, sebuah legenda tokoh spiritual dari masa Majapahit. Sementara Dimas, sahabatnya sekaligus kameramen setia, sedang memeriksa baterai dan lampu senter cadangan. Semua aman, gumam Dimas. Tapi kenapa wajahmu serius sekali? Biasanya kamu paling semangat kalau ada cerita serem begini. Arya tidak langsung menjawab. Hatinya sebenarnya sedang dirayapi rasa cemas yang tak ia mengerti. Ada sesuatu tentang Lawu yang terasa berbeda dari tempat mistis lain yang pernah ia datangi. Bukan sekadar dingin atau gelap, tetapi seperti ada mata yang mengawasi sebelum ia melangkah. Di depan warung kecil dekat pintu pendakian, seorang lelaki tua sedang duduk sambil menyesap kopi hitam. Rambutnya memutih dan kulit wajahnya penuh garis usia. Dialah Mbah Kromo, penjaga base camp yang sudah 30 tahun mengurus para pendaki yang naik dan turun dari Lawu. Arya menghampirinya untuk berpamitan sekaligus meminta izin mengabadikan perjalanan mereka. Jadi kamu dua anak muda ini mau naik malam-malam hanya untuk cari suara gaib? Suara Mbah Kromo berat dan lambat. Aku sudah dengar dari anak warung tadi. Arya tersenyum sopan. Iya, Mbah. Kami hanya ingin membuktikan fenomena itu. Banyak penonton yang penasaran. Mbah Kromo menghela napas panjang. Tatapannya menembus kabut yang makin menebal. Kalian boleh saja merekam. Tapi ingat, Lawu bukan sekedar gunung. Ada yang menjaga di dalam hutan ini sejak masa leluhur. Kalau kalian dengar suara memanggil nama Sabdo Palon, jangan sekalipun menjawab atau menoleh. Dimas tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah Mbah, itu kan hanya legenda. Suara mungkin cuma hewan malam. Kalau hanya hewan malam, aku tidak akan bicara sepanjang ini, potong Mbah Kromo dengan nada lebih tegas. Di Lawu, yang tidak terlihat jauh lebih banyak daripada yang bisa kalian lihat. Arya merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah. Apa Mbah pernah mendengar sendiri suara itu? Mbah Kromo menatap mata Arya. Bukan hanya mendengar. Aku pernah dipanggil oleh suara itu saat menolong pendaki tersesat. Suara lelaki tua, berat, seperti keluar dari dalam tanah. Ia bilang, aku Sabdo Palon. Aku ingin kau melihatku. Untung aku ingat pesan guru dulu. Jangan menoleh. Jangan menjawab. Kalau aku sampai menoleh, mungkin aku sudah tidak di sini lagi. Kesunyian merambat. Kabut semakin pekat. Dimas mulai kehilangan senyumnya. Tapi kalau semua pendaki dilarang menjawab, mengapa suara itu masih ada sampai sekarang? Arya mencoba rasional. Mbah Kromo memandang langsung ke arah hutan. Karena ia masih mencari orang yang mau menemuinya. Ia masih menunggu sejak runtuhan Majapahit. Dan ia tidak suka orang yang datang hanya untuk bermain-main. Kata-kata itu menggantung di udara. Arya kini yakin rasa cemasnya tadi bukan sekadar firasat. Alam Lawu seperti menyampaikan peringatan. Namun rasa penasaran dan tuntutan konten lebih kuat dari ketakutannya. Aku akan berhati-hati. Mbah, kami cuma ingin merekam apa adanya. Kalau ada yang janggal, kami akan turun. Dan satu lagi, ucap Mbah Kromo sambil berdiri perlahan. Saat kalian mulai mendengar gamelan samar dari kejauhan, berhentilah melangkah. Itu tanda ia sudah dekat. Jangan paksa diri untuk terus naik, atau kalian akan memasuki tempat yang tidak seharusnya. Arya dan Dimas mengangguk, tapi tak benar-benar memahami betapa seriusnya peringatan itu. Mereka berpamitan dan mulai menapakkan kaki melewati gerbang pendakian. Dari balik kabut, suara Mbah Kromo terdengar terakhir kali. Semoga kalian kembali sebagai manusia. Arya merasakan jantungnya mencelos. Dimas menatap kamera yang sudah menyala, lalu berbisik pelan. Kita baru mulai, tapi aku sudah yakin konten ini bakal ekstrim. Langkah mereka memasuki hutan Lawu.
Kabut menelan suara. Alam seolah menunggu dalam diam. Dan dari sisi kegelapan, sesuatu seperti sedang memperhatikan mereka. Langkah kaki Arya dan Dimas terdengar teratur di sepanjang jalur tanah yang mulai licin. Kabut turun begitu cepat hingga jarak pandang mereka tak sampai 10 meter. Meski baru memasuki pos awal, suasana seperti sudah menelan cahaya. Senter yang mereka bawa hanya mampu menembus kegelapan tipis di depan. Selebihnya bagaikan dinding putih kelabu yang menunggu dalam diam. Rekam semuanya. Bahkan suara sekecil apapun. Ucap Arya sambil mengecek mic di kerah bajunya. Ia mencoba terdengar profesional, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dimas hanya mengangguk. Ia jarang takut. Tetapi malam itu ada hawa yang membuatnya sulit bernapas lega. Seperti ada sesuatu yang menekan dari antara pepohonan, mengikuti langkah mereka. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada bayangan lain yang berjalan di luar kamera. Namun kabut hanya menampilkan kehampaan. Mereka berhenti sejenak ketika angin dingin berhembus kuat dari arah dalam hutan. Suaranya membawa aroma tanah basah dan daun busuk. Arya menatap ke atas, berharap menemukan celah bintang atau bulan, tetapi langit seolah hilang. Hanya kabut dan gelap. Kalau begini terus, kita tidak akan dapat pemandangan sama sekali, keluh Dimas. Kita bukan cari pemandangan, jawab Arya lirih. Kita datang untuk suara itu. Ucapan tersebut membuat keduanya saling diam untuk beberapa saat. Arya mengeluarkan catatan kecil dari sakunya, mencatat kondisi jalur, cuaca, waktu perekaman. Ia ingin dokumentasinya lengkap, agar penonton percaya bahwa pengalaman ini bukan rekayasa atau sebatas sugesti. Mereka kembali berjalan sampai tiba di sebuah area yang cukup terbuka. Banyak batu besar dan akar pohon menjulur. Arya mengarahkan kamera ke sekeliling sambil menjelaskan kepada penonton apa yang mereka lakukan. Tepat saat ia selesai bicara, terdengar sesuatu. Setitik suara. Bukan hewan. Bukan angin. Seperti bisikan lirih yang patah-patah, seolah berasal dari balik kabut yang semakin rapat. Arya dan Dimas spontan saling menatap. Mikrofon kamera masih menyala. Lampu menunjuk ke arah hutan yang tak memperlihatkan siapapun. Kau dengar itu? Tanya Arya dengan suara serendah mungkin. Ya, tapi samar sekali, jawab Dimas. Mereka menahan napas, menunggu suara itu kembali. Hanya sunyi. Seolah hutan sengaja menarik kembali apapun yang tadi keluar dari kegelapannya. Namun ketika mereka hendak melanjutkan langkah, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang sedang menyebut sesuatu dengan sangat pelan, tertahan oleh jarak dan kabut. Arya memfokuskan kamera ke arah yang menurutnya jadi sumber suara, meski sebenarnya ia tak yakin. Dimas memegang pundaknya, memberi isyarat agar tidak terlalu maju tanpa rencana. Aku Sabdo Palon. Bisikan itu datang begitu dekat. Jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Suara laki-laki, berat, menggema dalam jarak yang tidak logis. Arya bergerak mundur. Matanya melebar. Dimas hampir menjatuhkan kamera karena rasa terkejut. Tidak mungkin. Suara manusia. Dimas setengah berbisik. Arya spontan mengingat larangan Mbah Kromo. Jangan menjawab. Jangan menoleh. Padahal mereka sudah menoleh. Mencoba mencari sumber suara. Degup jantungnya terdengar sendiri dalam telinganya. Aku Sabdo Palon. Suara itu mengulang lagi, membuat bulu kudu keduanya berdiri. Senter yang mereka pegang mulai berkedut seolah baterainya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dimas menepuk kepalanya pelan, berusaha tetap rasional. Mungkin ada pendaki lain yang bercanda, ucapnya memaksa. Kalau pendaki lain, mereka akan terlihat lampunya, bantah Arya. Dan tidak ada yang akan menyebut dirinya Sabdo Palon. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan lebih cepat, tanpa banyak bicara. Namun suara itu seakan mengiringi langkah mereka. Kadang muncul di kiri, kadang di belakang, lalu menghilang begitu saja. Seolah sengaja mempermainkan arah dan pikiran. Saat mendekati sebuah pos kecil yang ditandai papan nama yang hampir hilang tertutup lumut, Arya berhenti mendadak. Ia mendengar sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari suara tadi.
Denting. Suara gamelan yang sangat pelan. Irama khas Jawa kuno, seperti gong dan saron yang dimainkan dari tempat tak kasat mata. Arya dan Dimas saling menatap dengan wajah pucat. Peringatan Mbah Kromo terngiang jelas. Jika mendengar gamelan, berhentilah. Jangan lanjut. Namun kamera terus menyala. Dan rasa penasaran yang mereka bawa dari bawah seakan menuntut untuk terus menekan ketakutan itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Arya ingin mengatakan mereka harus turun. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara gamelan terhenti mendadak. Berganti satu suara kalimat yang terdengar seperti perintah. Lihat aku. Suara itu begitu dekat. Tepat di belakang mereka. Arya dan Dimas membeku. Mereka tidak berani menoleh. Namun naluri manusia yang dikuasai rasa takut membuat mereka melakukan hal terlarang. Secara perlahan, keduanya menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan kabut yang semakin menutup jalan pulang. Dimas mengencangkan genggamannya pada kamera. Arya merasa lututnya lemas. Tapi ia memaksa diri untuk berdiri tegak. Apapun yang baru saja memanggil mereka, pastinya tidak suka bila mereka melarikan diri sekarang. Kita harus terus maju, kata Arya akhirnya. Seperti memaksakan keberanian yang tidak ia miliki. Langkah mereka kembali terdengar, menembus dingin. Sementara suara di belakang mereka terdengar lagi, lebih jelas, lebih dalam, dan seolah menyeringai dari balik kabut. Aku Sabdo Palon. Dan hutan Lawu kembali menutup mereka dalam kegelapan yang tak mengenal belas kasihan. Kabut yang membungkus jalur Lawu semakin menekan batin Arya dan Dimas. Meski suara berat yang mengaku sebagai Sabdo Palon perlahan mereda, rasa diawasi tidak pernah pergi. Hutan itu seperti bernapas, dan setiap desir angin terdengar seperti langkah yang mengikuti mereka dari balik kegelapan. Arya berusaha menjaga fokus pada kamera, memastikan setiap detik direkam. Namun ia tahu, rekaman ini bisa saja menjadi bukti terakhir keberadaan mereka jika keadaan memburuk. Mereka tiba di sebuah pohon besar yang tumbang melintang jalur. Akar-akarnya menonjol seperti jari raksasa yang mencengkeram tanah. Arya berjongkok sejenak, mengatur napas sambil merekam suasana sekitar. Pos berikutnya tidak jauh, gumamnya, entah untuk menenangkan diri atau Dimas yang mulai diam sejak suara terakhir terdengar. Tiba-tiba, Dimas mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Wajahnya menegang, matanya memicing ke arah tanah di depan mereka. Arya mendekat, menyorotkan senter ke titik yang ditunjukkan sahabatnya. Ada jejak pijakan di sana. Namun bukan jejak sepatu pendaki yang biasanya meninggalkan pola tapak. Jejak itu lebih besar, lebih panjang, dan jelas bukan milik hewan hutan. Bentuknya menyerupai telapak kaki manusia. Tetapi jarinya terlalu panjang, cekungannya terlalu dalam, seolah pemiliknya memiliki berat tubuh yang luar biasa. Kau yakin ini bukan rekayasa? Dimas berkata dengan suara hampir bergetar. Arya hanya menggeleng. Ia menyentuh jejak itu dengan ujung sarung tangan, merasakan dingin yang berbeda dari tanah di sekelilingnya. Seakan jejak tersebut baru saja tercipta, seperti ada sesuatu yang melintas tepat sebelum mereka tiba. Jejak itu berlanjut ke arah kanan, menjauh dari jalur pendakian. Namun anehnya, tidak ada jejak yang kembali. Siapapun yang melangkah ke sana, tidak pernah kembali ke jalur yang sama. Kita tetap di jalur, tegas Arya setelah beberapa detik berpikir. Meninggalkan jalur di tengah kondisi seperti ini adalah bunuh diri. Mereka kembali berjalan. Namun pikiran Arya tak bisa lepas dari satu kesimpulan yang membuat tengkuknya dingin. Sesuatu yang bukan manusia berjalan di depan mereka. Kiranya jarak beberapa puluh meter. Dimas kembali menghentikan langkah. Kali ini, ia menyorot sebuah pohon dengan kamera. Ada bekas goresan panjang di kulit batangnya. Bukan seperti cakaran harimau atau satwa liar lain. Goresan itu membentuk ukiran yang menyerupai aksara Jawa kuno. Arya mendekat dan membaca pelan meski tidak seluruhnya ia pahami. Hanya satu kalimat yang dapat ia terjemahkan dengan jelas. Tetaplah waspada. Dimas mundur selangkah, merinding. Siapa yang menulis ini di tengah hutan? Dan kenapa di sini?
Arya diam. Ia tahu legenda Sabdo Palon menceritakan tentang penasihat spiritual Majapahit yang hilang setelah kerajaan runtuh. Ada kisah bahwa ia akan kembali suatu hari untuk menagih janji yang tidak pernah ditepati. Namun semua itu hanyalah cerita. Bagaimana mungkin aksara kuno muncul di batang pohon yang bahkan tidak terlihat seperti pernah disentuh manusia? Ketegangan semakin meningkat ketika mereka mendengar gerakan dari semak-semak di kiri jalur. Daun bergetar. Ranting patah. Tidak kasar seperti binatang besar, tetapi terlalu pelan untuk disebut acak. Arya mengarahkan senter dan kamera, berharap menangkap siapa atau apa yang bersembunyi. Namun cahaya hanya menembus kabut tipis sebelum semuanya kembali gelap. "Kalau kau manusia, bicara!" teriak Dimas dengan nada panik yang tak bisa ia sembunyikan. Jawabannya hanya hening panjang. Saat mereka hendak berbalik, dari arah semak itu terdengar sesuatu. Bukan suara langkah atau napas, melainkan gamelan. Irama pelan, seperti dimainkan jauh di kedalaman bumi. Suara yang perlahan semakin dekat, makin detail, seolah para penabuhnya berada hanya beberapa meter dari mereka. Arya menutup mulut dengan tangan. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya meski suhu sangat rendah. Peringatan Mbah Kromo kembali terngiang jelas. Jika mendengar gamelan, berhenti melangkah. Jangan teruskan. Jangan masuk lebih dalam. Namun gamelan itu justru terdengar seperti memanggil mereka. Mengajak mendekat. Mengundang. "Kita balik sekarang," kata Dimas tegas. Ini sudah tidak wajar. Arya menatap rekamannya, lalu menatap jalur di depan. Ia berada di persimpangan antara rasa ingin tahu dan rasa takut paling kuat yang pernah ia rasakan. Selangkah lagi, mungkin mereka akan menemukan kebenaran. Tetapi mungkin juga mereka tak akan pernah pulang. Saat Arya ragu, suara itu kembali. "Aku Sabdo Palon." Namun kali ini bukan seperti suara yang terlempar dari kejauhan atau kabut. Suara itu seolah keluar dari dalam kepala mereka sendiri. Menggetarkan pikiran. Seperti sedang berbicara langsung ke dalam hati. "Kau sudah dekat." Angin berhenti. Daun tidak bergoyang. Alam seperti membeku. Dan dari ujung jalur, terlihat siluet tinggi berdiri di antara pepohonan. Tidak bergerak. Tidak mengeluarkan suara. Hanya dia menunggu mereka mendekat. Dimas mundur. Hampir terjatuh. "Arya, itu bukan manusia." Namun langkah Arya justru maju satu langkah tanpa ia sadari. Seperti ada sesuatu yang menariknya. Di belakang mereka, jejak besar yang tadi mereka lihat ternyata kini berada jauh lebih dekat. Ada tambahan jejak baru yang mengarah tepat ke tempat mereka berdiri. Sesuatu sedang mendekati mereka dari dua arah sekaligus. Siluet tinggi itu berdiri tanpa bergerak, seolah menjadi bagian dari pepohonan gelap yang mengelilingi Arya dan Dimas. Senter yang mereka arahkan tak mampu menembus kabut cukup jauh untuk memperlihatkan detailnya. Hanya kontur tubuh yang tampak samar, tegap dan panjang, tidak seperti pendaki yang biasanya berjalan membungkuk karena membawa karier berat. Makhluk itu terlihat seperti menanti, namun tanpa kepastian apakah ia ingin mereka mendekat atau justru memperingatkan agar menjauh. Dimas menarik lengan Arya. "Kita harus mundur. Sekarang." Suaranya dibuat serendah mungkin, khawatir makhluk itu akan bergerak jika mendengar nada panik. Namun Arya masih terpaku. Ada perasaan aneh yang bercampur di dadanya. Ketakutan itu jelas, namun tertindih oleh dorongan penasaran yang terasa tidak wajar. Seakan suara yang memanggil tadi mencengkeram pikirannya, memaksanya untuk melangkah lebih dekat kepada jawaban yang ia cari. Siluet itu kemudian menggerakkan kepalanya sedikit ke arah mereka. Gerakan itu cukup untuk membuat Dimas kembali memundurkan langkah. Arya baru sadar betapa jauh mereka telah berjalan dari pos sebelumnya. Jika mereka kabur, kabut yang pekat ini akan membuat mereka kehilangan orientasi. Mereka bisa saja berlari ke arah yang salah dan tersesat selamanya di dalam hutan lawu yang begitu angker. "Arya, kita harus benar-benar pergi." Dimas mendesak, kali ini lebih tegas. "Ini bukan tontonan. Kita bisa mati kalau tetap di sini." Arya akhirnya mengangguk. Ia sadar batas keberanian sudah terlampaui. Namun saat mereka berbalik,
Langkah keduanya membeku kembali. Jejak besar itu kini berada hanya beberapa langkah di belakang mereka. Baru tadi jaraknya puluhan meter. Tidak terdengar suara apapun ketika jejak itu mendekat. Tidak ada ranting patah. Tidak ada daun yang terinjak. Namun jejak itu terus muncul, semakin dekat. Seolah sesuatu yang sangat besar berjalan tanpa suara, tepat di belakang mereka. Udara mendadak terasa lebih berat, lebih dingin. Seperti suhu menurun drastis dalam hitungan detik. Dia memblokir jalan kita, bisik Arya, mencoba tetap berpikir logis dalam kondisi yang jauh dari masuk akal. Jalan kembali tertutup. Kita harus lewat sebelah sana. Ia menunjuk ke jalur yang mengarah ke kiri, menurun sedikit, tertutup semak dan akar pohon. Bukan jalur resmi, namun satu-satunya arah yang tidak terhalang kehadiran makhluk itu. Dimas menggigit bibirnya, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia mengikuti arahan Arya. Keduanya mulai melangkah pelan ke arah yang ditunjukkan. Namun begitu kaki mereka menginjak jalur itu, siluet tinggi di depan mereka bergeser satu langkah. Gerakan itu kecil, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sosok tersebut tahu persis di mana mereka berada dan kemana mereka berniat pergi. Aku Sabdo Palon. Suara itu kembali. Kali ini seperti dihembuskan dari bumi. Getarannya terasa di dada mereka, dalam tulang, bahkan menusuk ke pikiran. Dimas memejamkan mata sejenak, berusaha menolak suara tersebut masuk lebih dalam. Arya menahan napas. "Apa kau dengar arah suaranya?" tanyanya pelan. Dimas menggeleng lemah. "Tidak." Suaranya seperti ada di mana-mana. Kabut di sekitar mereka tiba-tiba bergerak memutar seperti pusaran angin yang tidak terlihat. Namun tidak ada angin kencang. Daun dan ranting tidak bergoyang. Hanya kabut yang berputar, membentuk dinding abu yang memisahkan mereka dari jalur kembali. "Kita terjebak," ujar Arya dengan suara yang hampir hilang. Siluet tinggi itu kemudian menghilang dalam kabut, seolah larut begitu saja tanpa suara. Namun hilangnya makhluk itu tidak membuat rasa takut mereda. Justru sebaliknya, ketiadaan wujud yang bisa dilihat membuat teror lebih nyata. Karena kini mereka tidak tahu dari mana ancaman berikutnya akan datang. Saat keduanya berusaha mengatur napas, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah kanan. Langkah pelan namun berat. Langkah yang terlalu berat untuk manusia biasa. Arya mengarahkan kamera ke arah suara, meski tangannya gemetar. Dimas menyiapkan senter satunya. Tapi sebelum mereka sempat menyorot lebih jelas, suara lain menyela. Denting gamelan. Lebih keras. Lebih dekat. Irama yang dimainkan tidak beraturan. Seperti para penabuhnya tidak lagi mengikuti aturan musik, melainkan mengikuti ritme hati yang marah. Arya memegang bahu Dimas. "Jangan menoleh. Jangan menoleh lagi." Namun insting bertahan hidup terus meneriakkan kalimat lain dalam benak mereka. "Lari." "Ke." Akhirnya Arya menarik tangan Dimas dan mereka berdua berlari secepat mungkin, menuruni jalur kecil itu tanpa peduli pijakan mereka tepat atau tidak. Kamera terguncang hebat, merekam kejatuhan ranting, napas tersengal, dan bayangan hitam yang sesekali terlihat melintas di sisi pandangan. Saat mereka merasa sudah cukup jauh dari tempat awal, mereka berhenti di sebuah tanah datar kecil. Dimas bersandar di batang pohon, terengah-engah. Arya mencoba menstabilkan kamera untuk merekam kondisi mereka. "Kita harus menetapkan arah. Kalau kita terus berjalan acak, kita akan tersesat," ujar Arya sambil memaksa dirinya tetap tenang. Dimas mengangguk walau wajahnya sangat pucat. "Kalau makhluk itu masih mengikuti, kita tidak bisa kembali ke jalur utama." Arya menelusuri peta pendakian yang ia bawa. Namun kabut begitu tebal, kompas pun seperti tidak berfungsi benar. Jarum tampak berputar lambat, seolah enggan menunjukkan arah yang pasti. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara berat yang benar-benar dekat. "Lihat aku." Arya dan Dimas membeku. Waktu seakan berhenti. Ada dorongan kuat di kepala mereka, memaksa untuk menoleh. Tapi peringatan Mbah Kromo lebih kuat dalam ingatan Arya. Ia menutup mata dan berbisik cepat. "Jangan lihat. Jangan dengarkan." Namun suara itu berbicara lagi,
Lebih dalam, lebih memaksa, seolah menembus pertahanan terakhir mereka. Kau sudah kuberi kesempatan. Sekarang kau milikku. Dalam keheningan yang menyesakkan itu, satu hal menjadi jelas. Mereka tidak hanya sedang disaksikan oleh sesuatu di hutan Lawu. Mereka sedang diburu. Hutan Lawu menjadi semakin asing bagi Arya dan Dimas. Jalur kecil yang mereka ambil ternyata bukan mengarah ke pos lain, melainkan masuk lebih dalam ke wilayah yang tidak tercatat dalam peta pendakian. Struktur pepohonannya berbeda. Batang pohon semakin besar dan tinggi, menghalangi langit sepenuhnya. Tidak ada tanda jalur, tidak ada pita penanda, hanya kabut putih yang menyelimuti tanah dan suara gamelan yang datang dan pergi seperti sedang mempermainkan jarak. Arya memegang kamera dengan tangan yang gemetar ringan. Ia berusaha merekam detail sebanyak mungkin sebagai jalan keluar jika mereka berhasil pulang. Ia bercerita pelan ke kamera tentang situasi yang mereka alami, namun suaranya terdengar palsu, seperti seseorang yang memaksakan diri untuk tetap tenang. Dimas duduk sebentar di atas batu besar, menatap ke arah semak-semak. Aku tidak tahu lagi arah mana ke base camp, katanya lirih. Kompas kacau. Baterai senter cepat habis. Dan suara itu seperti terus berada di sekitar kita. Arya menoleh ke Dimas. Kita tidak boleh diam terlalu lama. Kalau kita berhenti, dia akan menemukan kita lebih cepat. Kau bicara seperti kita sedang diburu hewan liar. Balas Dimas dengan tawa yang gagal terdengar meyakinkan. Arya terdiam sejenak, memikirkan sesuatu yang sebenarnya ingin ia tolak. Ia mendekat, menatap Dimas langsung di mata. Mungkin kita memang sedang diburu, tapi bukan oleh hewan. Belum sempat Dimas menjawab, terdengar suara langkah dari arah kanan. Bukan yang berat seperti tadi, tetapi langkah kecil yang hati-hati. Seperti seseorang yang mengikuti mereka dalam jarak aman. Arya cepat menyorotkan kamera. Namun yang terlihat hanya kabut berlapis, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Jika ada orang lain di sini, tunjukkan diri, seru Arya. Hening. Sampai akhirnya terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Suara anak kecil tertawa pelan. Tawa itu menggema di antara pepohonan. Dingin dan tidak memiliki rasa gembira sama sekali. Tawa itu terdengar seperti tawa tanpa wajah. Seperti suara yang dibuat hanya sebagai bentuk ejekan pada rasa takut manusia. Dimas berdiri tergesa-gesa, memutar tubuh. Tidak ada anak di sini. Tidak ada. Arya meraih lengannya dan menariknya untuk terus berjalan. Mereka bergerak lebih cepat, menembus semak-semak, meski beberapa kali tersandung akar pohon. Setiap langkah yang mereka ambil, tawa itu semakin jelas. Terkadang tawa itu terdengar sangat dekat, seakan tepat di belakang bahu mereka. Lalu menghilang seolah di bawah kabut, dan muncul lagi di sisi yang berlawanan. Arya, aku merasa kita tidak hanya tersesat. Sesuatu sedang mengurung kita di sini, kata Dimas dengan suara patah. Arya tidak menjawab. Ia tahu Dimas benar. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai pada sebuah area datar dengan sebuah batu besar berdiri di tengahnya. Batu itu terlihat seperti monumen tua, dengan lumut menempel dan garis-garis ukir yang samar. Arya mendekati batu itu, menyorot permukaannya dengan senter. Aksara yang sama seperti di pohon sebelumnya terukir di sana, namun kali ini lebih jelas. Arya membaca perlahan, bersuara pelan. Tanah larangan. Hanya bagi mereka yang dipanggil. Dimas memegangi kepalanya. Kau paham artinya? Kita tidak seharusnya di sini. Kita memasuki wilayah yang tidak ditujukan bagi manusia biasa. Sebelum Arya sempat menjawab, denting gamelan terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras, seolah para pemainnya sedang melakukan ritual. Irama gamelan itu tidak indah seperti pentas budaya, tetapi terdengar seperti musik pengiring sesuatu yang kelam dan berbahaya. Lalu terdengar suara langkah berat. Bukan suara satu makhluk, melainkan banyak. Dari segala arah. Ranting patah. Daun bergeser. Seakan banyak sosok mendekat dari balik kabut. Arya memegang bahu Dimas erat-erat. Jangan panik. Kita harus cari jalur lain. Namun saat mereka menoleh ke arah jalur yang baru mereka lalui,
Mata mereka membelalak. Semak-semak yang tadi mereka terobos kini berubah menjadi dinding pepohonan rapat yang mustahil dilewati. Jalur itu tertutup total. Hutan mengubah bentuknya, seolah tidak mengizinkan mereka kembali. Suara langkah semakin dekat. Dimas mengangkat kamera untuk menerangi sekeliling. Dan saat cahaya menyapu kabut, mereka melihat sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Sesuatu dengan wujud manusia, tetapi gerakannya terlalu cepat dan kaku, seperti bayangan hidup yang tidak memiliki berat tubuh. Arya menarik napas panjang dan berkata lirih, seolah hanya ingin Dimas yang mendengarnya. Jika Sabdo Palon benar-benar ada, mungkin dia bukan hanya legenda. Lalu suara berat itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Aku Sabdo Palon. Datanglah. Lihat aku. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Gamelan semakin keras hingga dada mereka ikut bergetar. Dimas hampir menjatuhkan kamera karena jari-jarinya mulai mati rasa. Arya menggenggam tangannya sendiri, menatap ke depan. Dari balik kabut, siluet tinggi tadi muncul lagi. Namun sekarang ia tidak sendirian. Ada banyak siluet lain di belakangnya. Barisan panjang sosok yang tinggi, diam, tidak bergerak. Mereka berdiri menghadap Arya dan Dimas seperti prajurit kuno yang menanti aba-aba untuk menyerang. Waktu seolah membeku. Nafas mereka tercekat. Dunia terasa menyempit. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, Arya menyesal pernah mencoba membuktikan misteri ini. Karena ia baru sadar satu hal. Bukti yang ia rekam bukan hanya untuk penonton. Bukti itu adalah pertanda bahwa mereka sudah menjadi bagian dari misteri yang seharusnya tidak pernah diungkap. Ritual tengah malam. Kabut semakin tebal saat Raka dan Dimas melangkah mengikuti langkah Pak Wiryo yang kini berada jauh di depan. Berjalan seperti orang kesurupan. Angin yang sejak tadi hanya berdesir lembut kini berubah menjadi hembusan dingin yang terasa menusuk tulang. Suara dedaunan bergesekan memekakan telinga, seolah seluruh hutan ingin memberikan peringatan agar mereka menghentikan perjalanan itu. Namun rasa penasaran dan ketakutan membuat kaki mereka terus melangkah. Jejak Pak Wiryo terlihat jelas di tanah lembab yang dipenuhi lumut. Langkahnya panjang dan tergesa. Setiap beberapa menit sekali Raka memanggil namanya. Namun jawaban yang datang hanya gema samar yang terdengar seolah memantul dari kedalaman hutan. Mereka benar-benar mulai merasa bahwa Lawu menyembunyikan lebih banyak misteri daripada yang pernah mereka bayangkan. Setelah perjalanan yang seolah tidak berujung, mereka sampai di sebuah dataran kecil yang dikelilingi batu-batu besar berlumut. Di tengahnya terdapat gundukan tanah menyerupai makam tua tanpa nisan. Di sampingnya, Pak Wiryo berdiri kaku. Tubuhnya berguncang pelan seperti menahan sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Raka mendekat hati-hati. Ia bisa melihat wajah Pak Wiryo begitu pucat. Tatapannya kosong menatap ke arah gundukan tanah itu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba ia mendengar suara itu lagi. Lirih, dalam, dan berat. Aku, Sabdo Palon. Raka terhuyung mundur. Dimas hampir terjatuh saat mendengar nama itu disebut. Nama yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita legenda para leluhur. Penasehat spiritual kerajaan Majapahit. Sosok yang diyakini tidak pernah benar-benar lenyap, melainkan menunggu suatu masa kembali menampakkan diri. Langit malam yang tadinya bertabur bintang tiba-tiba tertutup awan hitam. Tidak ada hujan. Tidak ada angin. Hanya kesunyian menekan seluruh indera. Dari balik bebatuan, suara-suara aneh menggema, seperti bisikan tetapi juga seperti nyanyian ritual kuno. Pak Wiryo mengangkat kedua tangannya ke langit. Suaranya berubah, bukan lagi suara seorang pria tua yang mereka kenal. Nada bicara itu bagaikan berasal dari masa yang sangat jauh. Sekian abad aku tertidur. Kini waktunya tiba. Janjiku belum usai. Aku kembali untuk menagih apa yang terhutang. Dimas menelan ludah. Tangannya gemetar hingga hampir melepaskan senter yang ia pegang. Raka, kita harus. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, tanah di sekitar mereka berguncang halus, semakin keras seiring detak jantung yang memuncak. Raka memandang sekeliling. Kabut yang tadi hanya menggantung rendah kini bergerak seperti makhluk hidup,
berpusar mengelilingi mereka. Siluet-siluet hitam muncul samar di balik kabut. Semakin lama semakin jelas bentuknya. Tubuh mereka tinggi dan kurus. Wajah tidak terlihat. Hanya mata merah menyala seperti bara api. Raka mencoba menarik Pak Wiryo agar menjauh dari tempat itu. Namun tangan tua itu terasa kaku seperti batu. "Pak, sadarlah. Ini berbahaya." Namun jawabannya adalah tawa rendah yang menyeramkan. "Dengar, anak muda, kalian yang datang memanggil, kalian yang mencari. Kini kalian akan menjadi saksi kebangkitanku." Sebuah cahaya dingin keluar dari gundukan tanah. Seolah ada sesuatu di dalam tanah yang hidup dan berusaha keluar. Cahaya itu menembus kabut, menerangi wajah Raka yang kini dipenuhi ketakutan nyata, bukan lagi rasa penasaran seperti sebelumnya. Dimas berteriak, "Kita pergi sekarang." Namun langkah mereka tertahan. Bukan karena takut semata. Ada kekuatan tak terlihat yang menekan tubuh mereka, memaksa mereka tetap di tempat, menyaksikan apapun yang akan terjadi. Suara berat itu kembali terdengar, namun kali ini langsung menusuk ke dalam kepala mereka, membuat dunia terasa berputar. "Jangan lari. Kalian dipilih. Cerita ini belum berakhir." Dan pada saat itulah, dari dalam gundukan tanah, sebuah tangan berwarna kehitaman muncul perlahan, mencengkeram udara malam. Raka menjerit. Kabut menelan segalanya. Bangkitnya penjaga tua. Tangan kehitaman yang muncul dari gundukan itu terus merayap keluar, menunjukkan jari-jari panjang seperti tulang yang dibalut kulit kusam. Raka yang masih membeku di tempatnya merasakan udara di sekeliling tiba-tiba menjadi lebih berat. Seolah seluruh oksigen tersedot oleh kehadiran sosok yang sedang bangkit dari peristirahatan panjangnya. Dimas menggertakkan giginya. Matanya tak mampu beralih dari pemandangan mengerikan itu. Pak Wiryo, atau sesuatu yang sedang menguasai tubuhnya, menatap tangan tersebut dengan ekspresi penuh pemujaan, seakan ia sedang menyambut seorang raja yang diberkati kegelapan. "Aku telah kembali." Suara berat itu terdengar semakin jelas, seolah keluar dari bawah tanah dan dalam waktu yang sama juga dari mulut Pak Wiryo. Suara yang satu itu, yang mengaku sebagai Sabdo Palon, membuat tubuh Raka merinding hingga ke tulang belakang. Ia pernah mendengar legenda tentang sang empu pelindung Majapahit, tapi tidak pernah membayangkan akan bertemu langsung dengannya. Apalagi dalam bentuk seperti ini, bukan sosok bijak, melainkan makhluk yang bangkit dari dalam tanah. Gundukan itu pecah semakin lebar. Dari dalamnya muncul lengan satunya lagi, diikuti bahu, dada, dan akhirnya wajah yang tertutup bludru tanah dan akar-akar kecil. Wajah itu tampak tua namun bukan tua seperti manusia biasa. Kulitnya gelap dan kering, seperti tanah yang dibiarkan retak bertahun-tahun. Matanya tertutup, tapi dari celah kelopak tampak semburat cahaya merah menyala. Ketika sosok itu terangkat sepenuhnya ke permukaan, kabut seakan merunduk menghormatinya, jatuh menyelimuti tanah di bawahnya. Ia berdiri tegak, tubuhnya tinggi dan kokoh, meski masih dipenuhi lumpur hitam. Raka berusaha menelan rasa takutnya, tapi suaranya tercekat. Ia tahu jika mereka tidak segera pergi, mereka bisa menjadi bagian dari ritual mengerikan ini. Dimas mencoba menggerakkan kakinya, namun kekuatan tak kasat mata itu masih menahan mereka. Ia mengepalkan tangan, memaksa diri untuk tetap sadar. "Apa yang kau inginkan dari kami?" teriaknya dengan suara bergetar. Sosok Sabdo Palon perlahan membuka matanya. Cahaya merah menyala terang, menyorot langsung pada Raka dan Dimas. "Aku butuh saksi. Aku butuh kisahku dibawa ke dunia kalian. Masa telah berubah, namun janji belum ditepati." Pak Wiryo berjalan mendekat ke sosok itu. Lututnya bergetar namun ekspresi wajahnya penuh penerimaan. "Tuan, aku jalankan panggilanmu." Sabdo Palon mengangkat tangan kirinya, menyentuh kepala Pak Wiryo dengan gerakan perlahan, hampir penuh kasih. Tapi dalam sekejap, sentuhan itu berubah menjadi cengkeraman keras. Urat-urat di leher Pak Wiryo menegang, napasnya tercekik. Hawa dingin menyebar dari tubuh mereka, memukul wajah Raka dan Dimas seperti badai es. Sebuah suara lain muncul, lebih dalam, seolah berasal dari perut bumi. "Pengorbananmu diterima." Tubuh Pak Wiryo terhempas ke belakang tanpa disentuh,
terjatuh keras di antara batu-batu besar. Matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak. Tidak ada suara napas. Tidak ada tanda kehidupan. Raka menjerit memanggilnya. Namun suaranya tenggelam oleh gema yang muncul dari seluruh penjuru hutan. Bayangan-bayangan tinggi yang sejak tadi berdiri mengelilingi kabut kini semakin dekat. Mereka bersujud kepada Sabdo Palon. Tubuh mereka seperti asap mengalir di tanah, tidak sepenuhnya nyata. Raka mendesah panik. Kita akan mati di sini. Namun tiba-tiba, kekangan tak kasat mata yang menahan mereka menghilang. Dimas langsung menarik Raka. Lari! Mereka berlari secepat mungkin menembus kabut, sambil mendengar suara langkah berat di belakang, mengikuti mereka dengan tempo lambat namun pasti. Pepohonan seperti bergerak menghalangi jalan. Ranting-ranting mencakar wajah dan pakaian mereka. Dimas hampir tersandung akar yang menjulur di tanah. Nafas mereka tersengal, namun rasa takut membuat kaki terus berlari. Suara Sabdo Palon menggema di antara pepohonan, tanpa arah yang jelas, menggetarkan dada dan melumpuhkan pikiran. Kalian tidak bisa lari. Takdir menunggu. Sampai kita bertemu lagi. Begitu suara itu mereda, kabut perlahan menipis. Raka dan Dimas baru berhenti ketika kaki mereka tidak lagi mampu melangkah. Mereka jatuh tersungkur di atas tanah berpasir. Cahaya lampu pendaki lain terlihat jauh di depan. Tapi mereka tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang mereka bangunkan malam itu, belum selesai. Hutan Lawu kini menyimpan amarah seorang penjaga tua yang bangkit. Dan mereka telah menjadi bagian dari rahasianya. Jejak yang tidak hilang. Raka dan Dimas berlari tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Meskipun mereka bisa merasakan seolah ada sesuatu yang mengikuti dari balik kabut. Suara langkah berat itu memang tak lagi terdengar. Namun hawa kehadirannya tetap melekat. Begitu mereka menemukan jalur pendakian resmi, mereka langsung merebahkan diri, terengah-engah seperti baru selamat dari tenggelam di dasar laut. Lampu-lampu dari para pendaki lain tampak berkerlap-kerlip di kejauhan. Namun keduanya belum mampu berteriak meminta bantuan. Keringat bercampur debu menutupi wajah mereka, dan dada mereka naik turun dengan cepat. Dimas memegangi lutut, mencoba menyusun napas sambil menatap Raka yang lebih pucat daripada kabut itu sendiri. Apa yang baru saja kita lihat, tidak masuk akal. Gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Raka hanya memejamkan mata beberapa detik sebelum ia membuka mulut pelan. Aku juga tidak tahu apa yang nyata dan apa yang sudah melewati batas logika. Ia kemudian menunduk ke arah tanah, memperhatikan sesuatu yang tampak aneh. Bekas tanah terbuka seperti galian besar masih terlihat samar di bawah kabut tipis yang mulai menyingkir. Akar-akar yang menghitam masih berantakan, seperti baru saja terlepas dari sesuatu yang sangat besar. Pak Wiryo. Raka tiba-tiba teringat. Ia melompat berdiri, memandangi arah mereka datang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Kita harus kembali dan... Tidak. Dimas langsung menahan bahu Raka dengan kuat. Dia, bukan Pak Wiryo lagi. Ucapan itu menusuk keras kesadaran Raka. Ia tahu Dimas benar. Sosok yang bangkit itu telah mengambil tubuh dan jiwa Pak Wiryo, menjadikannya bagian dari kebangkitan yang tidak seharusnya terjadi. Kalau begitu, kita harus cari bantuan. Lapor pada yang berwenang, kata Raka lirih dengan wajah bingung. Namun segera ia sadar bahwa apa yang mereka lihat akan terdengar seperti dongeng mengada-ada. Tidak mungkin aparat akan langsung percaya bahwa seorang legenda Majapahit bangkit dari kubur di lereng Lawu. Dimas memeriksa senter di tangannya, memastikan masih berfungsi. Yang terpenting sekarang, kita harus turun dan menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Ia menarik napas panjang, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah. Sebelum sesuatu menyusul kita. Mereka kembali menyusuri jalur turun yang mulai diterangi cahaya rembulan yang memaksa menembus awan. Namun langkah mereka tersendat saat menemukan sesuatu di tengah jalan. Sebuah batu datar besar, dan di atasnya terdapat simbol aneh yang seolah terukir baru. Bentuknya seperti mata, dengan lingkaran dan garis yang tidak beraturan. Ukiran itu tampak mengeluarkan sedikit cahaya kemerahan, seperti bara yang belum padam. Raka mendekat perlahan. Ini tidak ada tadi ketika kita naik. Suaranya menggetar.
Dimas hanya menggeleng, mata terbelalak ngeri. Lalu angin tiba-tiba berhembus kencang. Dedauan berputar dan simbol di batu itu memancarkan kilatan cahaya menyilaukan selama 1 detik. Setelah itu padam, namun jejak panasnya masih terasa saat Dimas menyentuhnya tanpa sengaja hingga ia menarik tangannya cepat sambil mengadu pelan. Itu tandanya. Ucap suara berat yang tiba-tiba menggema dari balik pepohonan. Raka dan Dimas spontan mundur dengan wajah ketakutan. Suara itu, mereka mengingatnya. Suara yang sama saat gundukan tanah terbuka dan makhluk itu bangkit. Tapi kali ini bukan suara dari bumi. Itu suara langsung ke kepala, menembus pikiran terdalam. Kalian akan terus melihat jejakku. Karena kalian telah dipilih untuk menyaksikan kebangkitanku sepenuhnya. Raka menutup kedua telinga meskipun itu sia-sia. Suara itu tidak datang melalui udara. Aku tidak mau. Jangan ikutiku lagi. Teriaknya panik. Suara itu tertawa rendah. Ini bukan tentang kemauanmu. Ini tentang takdirmu. Dimas langsung menarik tangan Raka dan kembali berlari. Mereka tidak peduli meskipun lutut mereka hampir menyerah. Suara itu masih menguntit, tetapi semakin lama semakin memudar. Sampai akhirnya lenyap sepenuhnya ketika mereka mendekat ke area base camp Cemoro Sewu. Lampu-lampu terang, suara para pendaki lain, dan tenda-tenda yang berdiri berlapis-lapis memberi sedikit rasa aman. Namun tidak ada rasa lega di wajah mereka. Dimas menatap Raka yang masih terhuyung. Matanya kosong menatap tanah. Kita selamat, untuk sementara, kata Dimas. Raka mengangguk pelan. Meski di dalam hatinya ia tahu bahwa petualangan berbahaya itu baru saja dimulai. Sosok yang mereka bangunkan malam itu tidak akan berhenti begitu saja. Ia akan terus mencari, terus menagih janji yang dikatakan belum terpenuhi. Dan mereka sudah menjadi bagian dari janji itu. Hutan Lawu kini tidak hanya menyimpan misteri. Ia menyimpan seorang penjaga tua yang bangkit dari kegelapan. Dan Sabdo Palon telah menandai mereka. Janji yang belum tuntas. Pagi telah datang di Cemoro Sewu. Suara kendaraan pendaki, obrolan santai, dan aroma minuman panas seharusnya mampu menghapus segala rasa takut dalam hati Raka dan Dimas. Namun bayangan semalam tidak hilang. Sinar matahari sekalipun tidak cukup untuk melenyapkan hawa dingin yang masih menempel pada tulang mereka. Dimas duduk menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam kuat. Raka sibuk menatap ke arah hutan. Seolah sesuatu bisa muncul kapan saja dari balik batang-batang pinus yang menjulang. Mereka duduk di dekat pos pendataan, berharap bisa bertemu petugas untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi setiap kata yang terlintas terasa terlalu gila untuk diucapkan. Siapa yang akan percaya? Dan jika mereka memaksa, apa tidak justru akan membuat keadaan semakin buruk? Hutan itu seperti memanggil kembali. Gumam Dimas tiba-tiba. Suaranya rendah. Raka menoleh cepat. Jangan bilang hal kayak gitu lagi. Kita harus pulang setelah ini. Jauh dari sini. Namun sebelum mereka sempat bangkit untuk menuju mobil jemputan, seorang petugas SAR mendekat. Wajahnya serius. Membawa map dan radio di tangannya. Kalian Raka dan Dimas. Benar. Mereka mengangguk pelan. Kami menerima laporan dari beberapa pendaki. Ada yang melihat kalian turun dalam keadaan panik, dan katanya kalian terakhir bersama seorang pria tua pemandu. Petugas itu berhenti sejenak, lalu menambahkan. Kami menemukan barang-barangnya tadi pagi di jalur pendakian. Tapi orangnya tidak ada. Raka dan Dimas saling pandang. Wajah mereka pucat. Kami ingin kalian bantu jelaskan. Apa yang terjadi di atas sana? Raka menelan ludah. Namun sebelum mulutnya terbuka, suara lain terdengar. Kalian tidak perlu mengatakan apapun tentangku. Raka dan Dimas sontak menegakkan tubuh. Mata membelalak. Suara itu tidak terdengar oleh petugas. Hanya mereka yang mendengarnya. Suara yang sama, berat, dalam, dan menusuk batin. Petugas itu memperhatikan reaksi keduanya. Tampak bingung. Kenapa? Ada apa? Raka menggeleng cepat. Tidak ada, Pak. Kami hanya kelelahan. Kami tidak lihat apa-apa. Kata-kata itu keluar hampir otomatis. Seolah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk tidak membuka mulut.
Petugas itu menghela napas, mengangguk pelan. Baiklah, tapi jika kalian ingat sesuatu, segera hubungi kami. Kami masih mencari pria tua itu. Ia kemudian beranjak, meninggalkan keduanya yang kini tenggelam dalam ketakutan baru. Suara Sabdo Palon kembali terdengar dalam kepala mereka. Kali ini lebih jelas. Kalian sudah memulai cerita ini. Kalian adalah saksi kebangkitanku. Dan setiap saksi memikul kewajiban. Dimas memegang kepalanya yang mendadak sakit. Berhenti. Jangan bicara lagi, desisnya. Namun suara itu tertawa rendah. Kalian tidak bisa menghindar. Tidak bisa lari. Dimanapun kalian berada, aku akan menemukan kalian. Karena tanah ini, negerimu ini, adalah bagian dari janjiku. Janji yang belum selesai ditepati sejak Majapahit runtuh. Raka memandang ke arah puncak Lawu yang tampak megah di kejauhan. Diselimuti kabut tipis meski matahari sudah tinggi. Ada sesuatu yang berubah. Alam seolah menyembunyikan sesuatu yang akan bangkit kapan saja. Kita harus cerita ke seseorang, ke siapa saja, kata Raka dengan suara hampir habis. Dimas menggeleng. Kalau kita cerita, siapapun yang tahu bisa ikut terlibat. Bisa jadi mereka bakal jadi korban juga. Raka terdiam. Ia tahu itu benar. Hutan Lawu kini tidak hanya menyimpan misteri lama. Ia menyimpan ancaman yang baru saja bangkit. Ancaman yang memanggil-manggil nama mereka. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar kawasan pendakian, Raka merasakan tanah sedikit bergetar. Ia menghentikan langkah. Dimas juga merasakannya. Samar tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Mereka menoleh ke belakang. Di tanah, tepat di jalur pendakian yang mereka lewati semalam, simbol mata yang mereka lihat tadi kini terlihat jelas. Ukirannya memanjang, menyala samar seperti bara yang disembunyikan di bawah abu. Dan tepat di bawah simbol itu, ada bekas jejak kaki besar yang mengarah turun menuju desa. Sosok itu sudah bergerak. Kita sudah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit, ucap Raka, hampir seperti mengakui dosa terbesar dalam hidupnya. Dimas mengambil langkah mundur, menarik napas dalam. Mulai detik ini, hidup kita tidak akan sama lagi. Mereka terus melangkah meninggalkan Cemoro Sewu. Namun meski semakin jauh dari hutan, suara itu masih mengikuti, menggema. Suara yang mengingatkan mereka akan janji yang belum tuntas. Aku Sabdo Palon. Aku kembali. Dan kalian akan melihat akhir dari kisah ini. Raka dan Dimas tahu, tidak ada jalan kembali. Karena mereka telah menjadi bagian dari legenda yang bangkit menjadi kenyataan.